Coba. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, untuk uji komprehensif yang pertama, Pak Usman silahkan membaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya. Jenda ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Oke, jangan ditutup Pak Qurannya Pak. Silahkan Bapak lihat adakah tajwid yang Bapak temukan di surah An-Nisa ayat 136. Bebas Pak ya? Iya, bebas saja. Di dola lambang indah kan Pak? Ya, apa itu di lambang indah? Dola lambang indah itu kalau menurut kami itu ikhlas Pak. Ya. Ya benar, salahnya mungkin. Yang lain? Ya, lanjut. Apa lagi? Di mingkoblu Pak. Ya. Apa itu Pak? Nun mati apa? Mingkoblu ini. Iya. Nun mati bertemu dengan kobla Pak. Iya. Ya. Apa hukumnya? Kalau tidak keliru itu isfa. Ya, satu lagi apa ya? Ya? Kemudian satu lagi mayyukur Pak. Nah, itu apa? Itu kalau tidak keliru itu idgham Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan dengan menulis hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Hadisnya apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Oke, silakan diangkat Pak. Ya Pak, lupa. Aku balik lah. Ini dua ada bapak. Bapak. Lengkap dengan barisnya Pak ya. Oke Pak, silakan diangkat. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke. Baik. Silakan diturunkan Pak. Terima kasih. Iya. Kita lanjutkan dengan penilaian simulasi modul ajar. Silahkan Pak Usman menceritakan saja Pak apa saja aktivitas pembukaan
aktivitas inti, aktivitas penutup pada modul ajar yang Pak Usman buat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Baik, pada modul ajar yang saya buat, bentar, Pak ya. Di sini ada beberapa hal kegiatan pembukaan, meskipun mungkin ada yang belum lengkap. Di sini yang pertama kita memberikan salam, menyapa peserta didik, kita menanyakan kabar kesiapan peserta didik untuk belajar. Kemudian dilanjutkan dengan doa tentunya. Kemudian guru bersama siswa membaca doa tadi yang dipimpin oleh ketua kelas, dan kalau yang saya lakukan bisa bergiliran Pak. Kemudian yang berikutnya guru beserta peserta didik melakukan dua hal Pak yang sering saya lakukan di sekolah. Yang pertama, sekali-sekali saya membawakan ayat-ayat pendek atau anak-anak membawakan ayat-ayat pendek, dan sering juga untuk meningkatkan rasa nasionalismenya kami atau saya juga anak-anak kadang-kadang kami bawa dengan lagu-lagu nasional Pak. Mengingat sekarang anak-anak kita sudah banyak yang tidak hafal lagi dengan lagu-lagu nasional. Kemudian yang berikutnya tentunya memeriksa kehadiran siswa dengan melihat daftar hadir. Apabila tidak dipanggil satu-satu lagi tentunya untuk yang sekarang. Kemudian kita persepsi untuk materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita tanyakan kepada siswa, yaitu untuk memantik atau untuk mengingat kembali siswa itu terhadap materi yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita sebagai guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran akan kita laksanakan pada hari itu. Nah, kemudian kita melakukan tes kemampuan awal dengan materi apa yang akan kita laksanakan pada hari itu. Nah, sementara di pembukaan Pak ya. Terima kasih Pak. Intinya Pak, pembukaan inti dan penutup. Oke, langsung Pak ya. Ya, langsung. Ya, baik, izin Pak. Untuk kegiatan inti tentunya kita tadi sudah sebelumnya kita sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk materi yang akan kita lewati, apa yang sampai kemana kemampuan siswa mengetahui materi itu meskipun belum dipelajari. Kemudian guru menyampaikan tema pertanyaan terkait sebuah permasalahan atau mengajak peserta didik untuk berdiskusi mencari solusi itu atas materi apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya, peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan sekarang kalau menunggu pertanyaan dari siswa kadang-kadang itu membuat waktu juga termakan waktu. Jadi kadang-kadang kami yang membuat pertanyaan-pertanyaan ringan tentang materi tadi. Kemudian kitalah yang mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita yang ringan kepada siswa. Nah, kemudian yang berikutnya kalau di yang saya buat ini kita mengevaluasi tentunya evaluasi dari apa materi yang sudah disampaikan tadi sampai kemana tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang berikutnya kita memberikan asesmen. Dan selanjutnya untuk penutup. Untuk penutup, kita memberikan stimulan itu atau kesimpulan yang tentunya bukan guru yang menyimpulkan, akan tetapi kita berkolaborasi antara siswa, guru membuat satu kesimpulan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan tadi, dan di situ juga kita bisa mengetahui sampai kemana kemampuan siswa dalam mempelajari materi tadi. Kemudian yang selanjutnya kita menyampaikan materi yang akan datang, itu kebiasaan kami. Materi yang akan datang kita sampaikan kepada siswa agar mereka di rumah atau di mana bisa membuka-buka atau mempelajari materi itu kembali. Kemudian tentunya refleksi dan kita tutup dengan doa. Itu Pak untuk proses pembelajaran menurut kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman. Ya, Pak. Bapak tadi telah mensimulasikan modul ajar yang Bapak buat, mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Ya, Pak. Sudah baik, sudah terlihat pembelajarannya. Tadi Bapak ada menanyakan beberapa pertanyaan, itu termasuk evaluasi. Evaluasi apa tadi Pak, yang di awal? Oh, yang di awal Pak ya. Apa evaluasi apa saja yang Bapak laksanakan di modul ajar yang Bapak buat tadi? Oh, dari yang modul ajar Pak ya.
yang Bapak buat tadi, yang Bapak Oh ya, ceritakan oke. tadi. Baik. Menurut kami asesmen itu kan bisa dibagi menjadi 3 prosesnya. Itu di awal, kemudian di tengah saat proses pembelajaran, di akhir. Nah, Ya. apa sudah Pak ya? Itu Pak. Ya, Ya. jadi terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya, Bapak tadi menggunakan metode apa, Pak? Untuk metode yang kami gunakan pada materi ini kita menggunakan PJBL, Pak. PJBL ya. Coba Ya. jelaskan, Pak, apa itu PJBL? Ya, baik. Menurut kami PJBL itu adalah suatu proses pembelajaran untuk menciptakan suatu proyek. Jadi siswa kita bekerja untuk menciptakan suatu proyek atau bentuk hasil kerja gitu, Pak. Yang kita minta kepada siswa. Apa yang hasil yang didapat proyeknya tadi setelah pembelajaran selesai? Ya, menurut kami ada 2 versi, Pak. Kami guru PAI di sekolah. Nah, namun kami dalam hal ini kadang-kadang kami membuat, Pak. Terutama saya di kelas 9 sekarang ngajarnya. Di kelas 9 kami mengajarkan contoh materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka di rumah akan kami berikan tugas siswa itu mengerjakannya di rumah, Pak. Mengerjakannya di rumah dengan menggunakan gadget mereka. Kenapa? Harapan kami, meskipun kita guru agama, kita juga memberikan pemahaman kepada siswa. Bisa membuat video, bisa membuat gambar sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kami juga malam ini juga barusan banyak juga yang sudah menyetor video-video yang mereka buat. Itu Pak, menurut kami proyek yang sampai saat ini masih kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Usman. Silahkan Pak ditambahkan tentang penguasaan modul ajar yang dilaksanakan oleh Pak Usman. Nah, kelihatannya terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan tambahan dalam modul ajar yang dilaksanakan oleh Pak Usman. Pak Usman ini menggunakan proyek ya. Siapa? Di dalam kegiatan metodenya. Ya, Pak. Kelihatannya nampaknya tadi itu adalah Bapak sudah menggunakan teknologi ya. Siapa? Sudah menggunakan teknologi di dalam melaksanakan proyek itu. Siapa? Dan di mana Pak Usman sudah memberikan tugas kepada siswa dan siswa itu akan menyetor hasilnya kepada Bapak sewaktu mereka masuk dalam kelas. Ya. Itu suatu hal pembelajaran yang sangat bermakna terhadap siswa. Selanjutnya LKPD, ada Bapak membuat LKPD? Ada Pak, di akhir daripada modul itu ada Pak, kami masukkan LKPD. Ada LKPD-nya Pak ya. Asesmennya ada. Asesmennya kalau di situ masih berbentuk soal Pak. Karena kami bentuk soal. Iya Pak, karena kami berpikirnya begini, ketika saya memberikan proyek, mereka tidak bisa mengerjakannya di sekolah Pak. Makanya kita beri LKPD-nya sementara soal Pak. Jadi asesmen yang Bapak lakukan itu sudah menggunakan teknologi ya? Ya Pak, siapa? Model apa yang digunakan Pak? Kalau dalam kegiatan asesmen ini. Oke. Kalau dalam asesmen yang di rumah yang kami gunakan, mereka saya biasakan untuk menggunakan Canva. Karena mereka juga punya akun Algi Belajar. Ya Pak. Canva, CapCut juga ada Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak tambahannya. Kita lanjutkan Pak. Apa? Untuk pertanyaan komprehensif berikutnya yaitu penguasaan Bapak tentang proyek P5. Siapa? Silahkan Bapak ceritakan proyek P5 Bapak di sekolah. Oke, baik, izin Pak. Adapun proyek P5 yang sudah kami terapkan di sekolah, selama saya sekolah yang sekarang, karena saya juga baru pindah Pak di sekolah yang sekarang, kami sudah menggunakan 3 tema Pak. Yang pertama, demokrasi, yaitu cara pemilihan ketua OSIS dan segala macam.
Kemudian kami menggunakan membudayakan kebun Pak. Ada sekitaran sekolah, ada lahan kosong, kami gunakan itu untuk kebun. Artinya ini untuk menjadi tolak ukur mereka dalam berwirausaha. Selanjutnya yang sekarang yang sudah pernah kami lakukan dan itu yang saya buat dalam apa namanya dalam dokumen yang saya buat, yaitu kita penggunaan sampah Pak, penggunaan penanggulangan sampah dengan menggunakan sampah menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai. Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan tema-temanya ada kewirausahaan, ada suara demokrasi. Ya Pak. Apalagi tema yang lain yang Bapak ketahui? Ini Pak, untuk kebudayaan Pak, kebudayaan artinya mereka tarian daerah, musik daerah. Kemudian ada satu lagi yang sudah juga kami lakukan kemarin, yaitu sloko adat Pak. Dan Ya, dia tidak temanya Pak. Temanya tadi kan Bapak ada tema kewirausahaan, ya, ada Pak. suara demokrasi, Ya. apalagi kearifan lokal. Kearifan lokal Pak, betul Pak. Ya, Ada juga rekayasa teknologi. Tadi bisa Bapak dengan pengelolaan sampah tadi. Ya, Pak. Bisa juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Gaya hidup berkelanjutan. Dan kalau SMK itu ada kebekerjaan. Kalau suara demokrasi itu Bapak hanya dilaksanakan untuk SMP dan SMA serta SMK. Ya. Karena SD belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dilaksanakan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Siapa? Untuk penguasaan proyek P5-nya, saya kira cukup. Kalau ada tambahan oleh Bapak dosen, dipersilahkan. Rasanya udah cukup Pak Yusuf. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan penguasaan proposal PTK. Kami persilahkan kepada Pak dosen untuk menanyakan proposal PTK Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf selaku guru pamong. Selanjutnya Pak Usman. Pak Usman masih fit ya, masih sehat? Insya Allah sehat Pak. Nah, sehat ya. Oke, Pak Usman membuat PTK ya? Iya Pak. Sudah membuat judul PTK. Sudah Pak. PTK itu apa kepanjangannya Pak Usman? Apa Pak? PTK itu apa kepanjangannya? Nah, dari belakang. Halo. PTK apa kepanjangannya Pak Usman? Ya, tindakan kelas Pak. Untuk apa itu dilakukan? Itu untuk mengetahui daripada, ya Pak, untuk mengetahui dampak, kemudian plus minus dari metode yang kita sampaikan. Ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran supaya siswa jangan jenuh. Ya. Jadi kita menguji metode atau model-model pembelajaran yang akan kita terapkan kepada siswa supaya model itu memang benar-benar layak untuk digunakan setiap materi ajar yang ada dalam buku pendidikan agama Islam. Itu Pak Ania. Apa judul atau tema daripada PTK kita Pak Usman? Judul dari PTK yang sudah saya buat yaitu peningkatan hasil belajar siswa dengan metode Jingsaw pada materi iman kepada kitab-kitab Allah Pak. Oh, metode Jigsaw ya yang diuji. Ya Pak. Nah, metode Jigsaw yang akan Pak Pak Usman uji. Ya Pak. Nah, selanjutnya perlu saya sampaikan apa permasalahan yang ada di kelas yang Pak Usman jadikan sampel penelitian. Ya. Kelas berapa Pak Usman? Ya, baik Pak, terima kasih. Menurut kami di kelas yang kami buat ini kelas 8C Pak, kebetulan. Kelas ya, 8C. Ya. Menurut kami di kelas 8C itu kami merasa bahwa mereka itu ketika mereka memilih teman itu tertentu Pak. Nah, jadi dengan harapan yang pertama itu Pak, dengan harapan
kami membuat PTK ini dengan metode Jigsaw ini, mereka dapat berkelompok bukan dengan teman yang ia senangi atau intinya teman dekat lah gitu, Pak, berkelompoknya. Artinya diharapkan semua kawan-kawannya itu akan menjadi teman baginya ya. Siapa? Ya, itu harapannya. Kalau nilainya bagaimana Pak? Bapak kan mau meningkatkan nilai. Ya, mau meningkatkan nilai. Nilai standar yang ada tuh berapa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas Pak? Ya, kalau menurut KKM kita di sekolah, nilai tuntas itu adalah 75 sekarang untuk SMP. 75. Ya, 75. Nah, berapa yang mencapai nilai 75, bahkan 75 ke atas, dan berapa orang yang di bawah 75? Ya, kalau persentasenya bisa kita ambil kalau dari persentase Pak ya. Kalau dari persentase yang di atas daripada nilai standar atau nilai KKM tadi sudah mencapai hampir 80%. Karena memang tidak segampang mungkin yang kita pikir Pak ya, untuk mengubah daripada kebiasaan siswa-siswa kita. Nah itu Pak menurut kami. Oh, jadi berarti kalau begitu Pak, tidak layak lagi kita teliti. Ya, betul, karena Pak. Sudah 80% yang tuntas. Ya, karena sudah berhasil. Artinya sudah berhasil anak kita. Siapa? Nah, itu. Ya. Jadi mungkin Pak Usman yang mempengaruhi sehingga anak kita itu mungkin dari segi soal yang Bapak buat mungkin terlalu mudah bagi siswa. Jadi soal itu kan ada tingkat kesukarannya Pak. Ya, Pak. Nah, ada tingkat kesukarannya, ada berpikir tinggi. Ya, jadi ada tingkat kesukaran daripada soal itu. Jadi coba Pak Usman buat soal yang beraneka ragam. Ada yang biasa, ada yang tingkat sedang, ada yang tingkat tinggi. Jadi sehingganya nanti dari hasil itu Bapak Usman bisa melihat anak kami ini sebenarnya standar nilainya berapa. Nah itu dicoba lagi ya untuk menentukan itu. Sebab kalau sudah 80% itu tidak layak lagi diteliti. Tidak perlu lagi dikasih obat. Dia sudah sehat itu. Oke, Pak Usman. Ya. Yang nilai yang 80% tadi maksud kami Pak setelah hasil Pak. Setelah hasil kita melakukan ini tadi gitu. Bukan dari awal. Kalau dari awal. Ini belum kita mengacu kepada hasil Pak. Siapa? Nanti setelah Bapak meneliti baru kita muncul hasil. Ini standar awal. Standar awal. Ya, yang namanya studi pendahuluan. Jadi sewaktu Bapak mau merencanakan proposal, kalau mau meningkatkan nilai, dicari dulu nilainya. Berapa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas. Itu nilai standar awal. Atau disebut juga nilai prasiklus. Nah, jadi itu nilai prasiklus. Kalau sudah prasiklusnya ada 80%, itu tidak layak lagi diteliti. Artinya sudah sempurna nilainya. Itu dari saya Pak Usman. Tolong diulangi lagi dan dilihat di mana sebenarnya celah-celah yang akan bisa menjadi penelitian Pak Usman. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak. Mas, terima kasih masukan-masukan yang telah Bapak berikan kepada kami tentang proposal PTK yang telah dilaksanakan oleh Pak Usman tadi. Silakan Pak Usman dicari-cari lagi apa yang harus diteliti. Nilai yang mana, kalau yang sudah bagus jangan diteliti lagi Pak, mubazir. Baik, terima kasih Pak Usman. Silakan rekodnya dihentikan dan meninggalkan ruang ujian. Kita lanjutkan dengan yang terakhir, yaitu Pak Zidni Iskandar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.